zone yang kedua. Karena circle-nya udah mulai ngecil lagi, ini bener-bener kerugian banget untuk Geek Fam. Itu high risk, high reward banget sih. Itu nggak high reward sih, itu high risk doang. Itu tapi Victim dapat 3 kill, mereka dapat mobil. Itu menurut gue ngelihat tadi duel dua tim itu kayak nggak akan menghasilkan apapun. Tapi ternyata Victim dapat 3, dia dapat mobil, dan mereka keluar dengan 3 pemain. Menurut gue 1 tukar 3 itu untung banget. Dan kita lihat di sisi lain, Onyx berhasil mendapatkan Luxi yang nampaknya hanya seorang diri di sana. Sudah ke take down dan kayaknya bakal di-push nih sama Onyx. Ini bakal commit sih. Kayak mereka bakal commit. Tapi commitnya nggak sampai nabrak sih. Harusnya mereka hanya ngelebarin posisinya doang supaya bisa dapetin angle shoot yang lebih perfect untuk nge-finishing Luxi yang udah mereka knock. Ya, atau mereka bakal membiarkan saja dan mereka bakal lurus terus. Di depan mereka ada Alter Ego. Oke, ini posisi agak posisi terbuka. Yang gak bagus sebenarnya berdiri tepat. Nah, kalau di posisi ini bagus untuk Onyx karena dia bisa kontrol 2 angle sekaligus. Betul, mereka punya 2 bukit ya buat ditahan. Alter Ego juga dalam posisi yang cukup terbuka. Nick di sini bakal mencoba mencari angle dan oh my god. Pemain-pemain Alter Ego berada di lower ground dan spray down dari Nick. Berhasil mendapatkan 2 pemain dari Alter Ego sekaligus dengan 1 magazine saja. Sekarang Alter Ego dalam posisi yang sangat terjepit untuk melakukan revive. Badru dan Hans di sini dalam posisi yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali. Sementara 2 pemain dari Alter Ego bakal cabut repositioning dan tidak akan mencoba untuk menyelamatkan 2 pemain ini. Betul, ini harusnya yang dilakuin sama Geek Fam tadi. Ketika posisinya udah sangat sulit untuk nge-backup, mereka bakal tinggalin. Tapi tadi Floral masih nekat dan itu malah ngebuang player mereka. Sampai akhirnya sekarang Geek Fam harus bertahan dengan player mereka yang terakhir. Tinggal 1 orang lagi berarti dari Geek Fam. Dan Alter Ego juga kehilangan 2 pemain mereka, hanya menyisakan Smith dan juga Heroes. Tadi Smith udah hampir muterin mobilnya untuk fight back, untuk ngasih counter. Tapi ternyata dari Alter Ego lebih memilih keputusan yang bijak untuk nge-retake posisi mereka dan nggak melanjutkan fight-nya dengan Onyx. Oh, mereka bakal nahan bibir pantai. Sudah menahan. Ini bakal jadi circle yang ugly banget sih menurut gua pas. Karena tadi kita lihat 30% dari di circle adalah laut, jadi itu artinya jalur rotasi, jalur evakuasi hanya akan datang dari arah barat dan itu bakal numpuk banget circle-nya. Kita akan melihat apakah, oh my god, kebanting ke arah kiri dong. Dan itu gunung harusnya, itu pinggiran Bendita, itu bakal jadi hotspot sih menurut gue. Harusnya kalau ada tim yang pengen ngambil sana, karena biasanya di arah La Bendita itu numpuk. Tapi karena tadi predik circle-nya menuju bantingannya ke arah kanan, jadi semua tim prediknya oke, kita bakal ambil pinggir tebing dari garis antara laut dan juga daratnya. Tapi ada Onyx juga yang sudah mulai bergerak. BTR masih bisa bertahan. Luxi yang tadinya kenok ternyata masih bisa diselamatkan. Ya, ini masuk ke late game dengan 4 pemain tentunya akan menjadi modal baik bagi Bigetron. Ini adalah hal yang pengen mereka lakukan, terutama karena mereka tidak mendapatkan banyak poin di ronde sebelumnya. RRQ sendiri juga masih lengkap. Kita lihat masih ada 16 tim dengan jumlah pemain yang relatif masih banyak. Kayaknya ini bakal ada beberapa tim doang yang pincang-pincang nanti masuk ke late game. Tapi kita lihat bagaimana pemain-pemain ini bermain dengan sangat pasif di pinggiran zona. Gak ada yang terlalu banyak nahan di dalam. Justru banyak kan yang mainnya masuk perlahan-lahan. Kita lihat di Pillars juga melakukan hal yang serupa, di mana di depan mereka persis ada Bigetron. Boboho di sini bakal gaspol. Kalau dia nggak berhati-hati, harusnya berhenti sih. Harusnya berhenti di sini. Ya, dia bakal berhenti. Angle-nya bakal ngelihat. Zuxi mungkin bakal ketembak. Oh, dia lihat karena oh my god. Itu aim yang tajam banget pas. Feeling good banget. Tadi tas dan Boboho bakal langsung nge-front terlebih dahulu menutup angle shoot karena Zuxi punya angle untuk nge-backup Microboy yang sedang terkenok. Healing terlebih dahulu. 4 angle yang dipunya sama BTR Ops. Sekarang tinggal 2 angle karena 3 pemain lainnya bakal melakukan nge-stick. Tapi kali ini Nick berhasil mendapatkan posisi dari Boboho. Setup smoke terlebih dahulu. Mulai dalam kondisi yang tertekan kali ini. Setelah mereka ingin memangsa BTR, ternyata ada Onyx yang datang dari sisi lain. Ya, ini The Pillars harus berhati-hati sih karena sisi kanan mereka itu adalah lower ground dan Onyx tadi punya high ground. Ini bakal jadi vision yang gampang banget buat Onyx ngelihat The Pillars. Sementara Bigetron, karena ada Onyx tadi, engagement dari The Pillars sedikit mengendor. Jadi mereka punya waktu untuk repositioning atau bahkan mengkontes balik The Pillars di posisi yang sangat terjepit. Dan lihat, Onyx udah tinggal menebar teror aja sembari Mozart nampaknya akan didapatkan oleh Red Rocket. Ini bakal jadi 3-way showdown. Bonafide hanya memantau dari kejauhan. Onyx juga di sini hanya menebar teror, memotong jalur rotasi dari The Pillars. Ya, dan ini perfect banget posisi dari tim Onyx. Mereka punya 2 lempengan bahkan yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan hiding spot dan mereka bisa melakukan fake position ke arah musuh-musuh yang udah ngelihat posisi mereka. Setupnya bakal susah banget buat diprediksi tentunya untuk pemain-pemain dari tim Onyx tadi. Sementara BTR mereka bakal reset terlebih dahulu full boosting dari Microboy. Oh, nggak terlalu full boosting sih karena tinggal 1/4 lagi untuk memaksimalkan boostingnya dia. Dia udah tahu di mana posisi pemain-pemain The Pillars berada. Tapi Morp juga sudah mulai terkontrol. Kali ini Zuxi melihat 1 pemain dari Morp belum bertembakan sama sekali. Tidak boleh terlalu fokus untuk berada di bagian atas karena di belakang mereka masih ada The Pillars yang siap memangsa BTR. Ya, ini
Bigetron harus berhati-hati sih menurut gue, mendingan mereka commit push karena armor sama helm mereka udah mau pecah. Kalau mereka main game tempo lambat, mereka bisa masuk ke late game tanpa armor dan tanpa helm. Menurut gue, lu nggak mau masuk ke late game tanpa armor, tanpa helm. Ya, karena kita udah ngelihat beberapa Iya, kali Clash Combat betul. 1 lawan 1 kalah hanya karena permasalahan Betul. armor dan juga helm. Betul. Mereka harus memikirkan Wah, hal tersebut juga. bantingannya ke atas. Bantingannya ke atas dong. Kita akan melihat RRQ sudah mengisi daerah perbukitan bersama dengan Victim dan juga Louvre. Yes. Sementara dari daerah timur dan juga selatan, itu bakal bloodbath banget. Bakal ada Royal Rumble buat semua tim yang pengen masuk dalam circle. Dan lihat, Boom di mana? Boom udah nahan gunung. Ya, udah pasti ini posisi yang biasa diamankan sama Boom. Tapi ada tim lain juga Iya. yang memikirkan hal yang sama seperti dengan Red Boom. Rocket. Ada Red Rocket di sekitar Oh, Boom. Red Rocket duluan ngambil Iya, gunungnya. dia naik duluan. Ini bakal menjadi hambatan untuk Iya. Boom mengambil pegunungan yang biasa mereka ambil. Red Rocket sudah berhasil naik 50% dari pegunungan mereka kuasain. Iya, NFT datang dari arah belakang. Iya, ini usual suspects yang bakal ngisi gunung ya. Nah, NFT, Boom, dan kita Bonafide juga mulai melakukan rotasi. Ini Gunung Impala. Yes. Memang menjadi aset penting dan NFT kayaknya tahu di situ. Kayaknya nggak bisa, dari sini kayaknya nggak bisa naik Dabor. Ya, dan ini nggak masuk dalam circle untuk posisinya NFT tadi. Mereka harus bergerak, sementara Dranix sudah mulai memantau pergerakan juga tadi. Onyx, satu pemain mereka harus meledak. Mobilnya ada Slayer. Dari Louvre sudah mulai terpantau. Dranix udah tahu dua posisi tim yang ada di sekitar mereka. Posisi Dranix gak gitu bagus sih menurut gue. Mereka ada di open field, mereka nggak bisa nahan posisi ini terlalu lama. Lagi-lagi, circle kemungkinan nggak akan ke arah mereka. Kalaupun circle ke arah mereka, mereka bakal digempur dari seluruh penjuru mata angin. Jadi memang bukan tempat terbaik, dan di sini Red Rocket bakal nyayur. Pemain-pemain dari NFT yang bakal masuk ke daerah gunung. Kita lihat dua pemain dari Red Rocket langsung menembaki pemain-pemain dari NFT. Dua pemain terknock out. Sementara kita lihat di sini Onyx hanya memantau dari kejauhan. Red Rocket dalam posisi yang cukup terbuka. Mereka harus berhati-hati karena lihat mereka nggak punya cover sama sekali. Kings di sini akan mencoba dapatkan pemain lagi. Tapi enaknya dari NFT, mereka punya satu batu yang tutup angle shoot dari tim Betul. Red Rocket, tapi Iya. tidak untuk posisi dari Onyx. Karena tadi Onyx berada di belakang NFT persis. Oh. Bonafide menjadi tim pertama. King Kongnya langsung Loh. disembelih dan dipulangkan begitu aja menuju ke arah lobby. Mereka mati sama zona Ya, ada ketembak juga. atau jatuh kayaknya. Oh, turun. Kayak jatuh deh tadi karena ada dua pemain tadi mati bukan karena kena orang. Yap. Oh god, bukan awal yang baik. Mungkin mereka panik karena ditembakin dari Bisa berbagai jadi. arah juga. Bahkan Victim tinggal satu loh. Victim Geek Fam hanya menyisakan satu pemain mereka doang. Dan yang gue salut tim Geek Fam, last man standing mereka masih bisa bertahan hingga circle yang keempat. Ya ini lagi-lagi bakal ada tinggal placement. Nah ini posisi yang nggak bagus nih. Gue inget banget Morph Iya. pernah ada di posisi yang serupa. Dan sekarang Morph menjaga, belajar dari pengalaman. Betul. Mereka menjaga dari jauh posisi tersebut. Dan mereka nggak ingin mengulangi kesalahan yang sama yang udah mereka perbuat. Dan Oh. kali ini Red Rocket sudah memantau pergerakan dari Oh arah my bawah, God. berhasil mendapatkan satu pemain lagi. The Pillars mulai bergerak ke arah yang salah. Red Rocket mempunyai angle yang perfect dari arah pegunungannya. Berhasil memotong rotasi dari tim The Pillars yang berusaha mengambil posisinya Red Rocket. Dia bakal naik lagi ke arah yang lebih tinggi, sementara Zukti berhasil diamankan. Nick berhasil mendapatkan satu, tapi Onyx ternyata dipulangkan ke arah lobby. Ada NFT yang menjadi tim ketiga mengganggu peperangan antara Onyx dan juga Bigetron tadi. Iya, lagi-lagi ini akan bakal menjadi hotspot. Kita lihat di sini Teddy bakal turun. Granatnya dilempar tapi tadi akan jadi off angle, nggak akan connect. Zuxi. Sementara Zuxi bakal didapatkan oleh NFT. Lagi-lagi killing spree dari NFT. Bigetron masih belum menunjukkan tajinya, sembari Red Rocket masih menahan di pinggir tebing, mencoba mencari vision akan tim-tim yang mungkin masuk. Ryzen Palagimpe. berhasil memberikan respon untuk mendapatkan Palagimpe. Ozora akan mendapatkan Mozart. Dari kill feed kita lihat nampaknya seluruh pemain mulai menebar teror. Dan oh my god, posisi dari Bigetron bukan posisi terbaik pas. Ya, mereka harus bergerak sekarang. Blue zone keempat mulai menutup dan sakit. dia butuh bergerak sedikit Ya, untuk masuk. Kenok satu. Kenok karena zona Ryzen di sini. Ya, harus diselamatin terlebih dahulu dan harus di setup smoke. Ini batu yang kecil banget dari kiri itu bener-bener kebuka banget. Dan Circle-nya. NFT juga udah ngunci pergerakan dari Beta Hero dan circle-nya ngambil arah tengah. Tidak ada satupun tim yang masuk ke dalam circle. Ya, ini semua tim harus berlomba masuk ke dalam circle, terutama tim-tim yang dari arah gunung ya. Mereka turunnya akan banyak makan waktu dan juga udah ditungguin sama tim lain yang berada di bawah mereka. Jadi mereka harus berhati-hati. NFT di sini, mereka tahu di belakang mereka ada Bigetron. Beta Hero bakal fight sama Aerolov dulu harusnya. Ini jalur rotasi saling memotong sih. Iya, ini udah harusnya. tinggal siapa yang punya banyak pemain. Sekarang giliran Red Rocket yang kehimpit karena mereka harus Iya, keluar dari arah betul. gunungnya dan udah ditungguin sama 3 tim yang ada di bagian bawah. Ini yang gue bilang, lu ketika nahan di gunung, satu jalur masuk, satu jalur keluar. Ketika Yap. lu udah naik, lu nggak akan bisa turun. Apalagi kalau circle-nya keluar dari lu. Dan kita lihat di sini, Aerowolf bakal melakukan rotasi langsung dengan sangat cepat. Sementara Bigetron hanya tersisa 2 pemain, masih belum membukukan satu pun kill dari sisi Bigetron. Aerowolf di sini bakal punya angle yang enak dan di depan mereka ada Morph juga 3-way showdown, mungkin akan menahan tembakan terlebih dahulu karena lagi-lagi, oh ini open field banget pas.
covernya nggak ada sama sekali, nggak ada batu. Aura bakal terbuka banget di depan mereka persis. Ada Boom Esports, sementara mereka punya Belakangnya Tayo. RRQ lagi. Di belakangnya ada RRQ. Ini bakal jadi four-way showdown yang bakal rusuh banget karena nggak ada cover sama sekali. Betul, ini jadi PR banget tentunya buat Aura. Mereka mengambil di posisi yang sebenarnya tidak terlalu enak karena bukitnya cuma ada di depan dia doang. Belakangnya bener-bener kebuka banget. Bakal dipus langsung ditabrak begitu aja, dilindas satu orang, bakal ada spray dari arah mobil. Renalre berarti mendapatkan dua orang dan Morph pulang dengan sangat cepat. Aerowolf bermain dengan agresif. Gila, itu. What a nice play, man. Itu nice push banget dari Aerowolf. Mereka nabrak Morph dan bahkan Morph nggak sempat ngerespon sama sekali kedatangan dari Aerowolf dan langsung disikat habis. Tidak disisakan satupun pemain dari Morph dan langsung saja dipulangkan ke arah lobby. Dalam waktu 5 detik kita tiba-tiba saja timnya udah tersisa 9. 4 tim tereliminasi sebegitu cepatnya. Dan lihat zonanya pas open field banget. Gundukannya bisa dihitung sama jari. Aura walaupun mereka aman dari sisi depan, belakang mereka nggak aman sama sekali. Kita lihat Bigetron di sini karena mereka tinggal berdua, mereka cuma akan memanfaatkan posisi mereka untuk mendapatkan pemain-pemain yang pengen masuk ke dalam zona. Iya, satu nilai plus yang dipunya sama BTR adalah BTR masuk dalam circle. Dan Ryu pun sepertinya sudah mulai pincang. Warung langsung dipulangkan ke arah lobby. Ini Aura sudah mengumpulkan 5 kill. Dranix terjebak dan Ozora punya angle shoot ke arah Lizard. Ya, tapi cukup jauh dengan AKM jarak segini. Agak sulit untuk mendapatkan pemain ya, apalagi cuma pakai bolo lagi dan nggak ada kompensator. Itu bakal lucky shot banget kalau bisa dapetin Lizard, tapi di sini Ucup sudah ter-take down Ozora. Oh, kita lihat 2 pemain dari Louvre, 3 pemain Lizard tepatnya. lebih milih mati sama zona. Iya, nggak ngasih poin sama sekali. 7 tim tersisa di sini. Sementara Ryzen mulai menebar teror. Pemain-pemain dari Aura nggak tahu ditembakin dari mana. Tapi Ryzen nampaknya akan Spauf yang membantu dapet. Spauf mendapatkan. Dan justru Luxi ter-take down dari Aerowolf. No. Mereka tinggal berdua, tapi Aerowolf nggak nahan BTR nggak nahan tembakan mereka. Mereka masih ingin untuk mendapatkan sedikit pick ke arah musuh yang mereka lihat. Dan sekarang PR-nya, BTR dapat zona lagi. Bigetron bisa menang loh. Iya, BTR dapat zona lagi dan itu bener-bener di ujung zona. Tapi di sisi lain, lagi bakal commit fight-nya bersama dengan tim Aura. Sudah berhasil mendapatkan satu setup smoke terlebih dahulu. Angle dari Aura benar-benar ditutup. Mungkin dari mereka bakal melempar molotov ke arah Aura. Ini mimpi buruk untuk Aura. Apakah mereka bakal kebal dengan api karena logo mereka api? Tapi kali ini Nerpeko bakal melihat pergerakan dari Ozora, tapi manja aja. Proning tertutup satu mobil yang ada di depan Ozora. Ya, RRQ juga ingat, mereka harus gerak. Dan ketika mereka gerak, mereka bakal jalan ke open field. Ini mereka harus memanfaatkan momen ini untuk mendapatkan kill sebanyak mungkin. Karena ada kemungkinan. what? Dan oh my god, Ryzen berhasil melakukan Rosesi. Tersisa seorang Roses. Harus melakukan clutch di sini. Itu open banget. Itu open banget. Angle-nya enak banget buat ngeliat Roses tadi Wah, harusnya. ini yang gue bilang. RRQ harus dapetin kill banyak banget sekarang. Karena ada kemungkinan mereka bakal dihabisin oleh seorang Roses. Dan kita lihat 7 kill untuk Aura. Louvre masih ada 4 pemain. Sementara Bigetron sudah pincang. Tersisa 1 pemain saja. Luxi harus melakukan kelas. Dan untungnya masih ada batu yang akan melindunginya. Tapi dia bakal dijepit dari 2 arah. Ada Aerowolf di sebelah kiri. Dan ada juga Louvre. Di sisi kanan. Louvre. Dan Louvre masih punya 4 pemain. Bigetron dalam kondisi yang terjepit banget dan kemungkinan besar Louvre bisa mendapatkan kill ini dari Bigetron. Iya, dan Boom juga masih menyebar posisi tim-tim mereka juga. Oh, udah tinggal 1 ternyata. Tadi gue lihat tinggal 2, tapi kali ini hanya tinggal sendirian doang. Sementara Louvre masih 4 pemain, bertahan 4 poin kill sudah mereka kumpulkan. Mereka punya cover 1 gundukan, mereka punya 3 mobil juga yang bisa dijadikan forting. Dan mereka bisa mereset dengan adanya supply di dekat mereka. Reset armor dan juga helm. Boom harus dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa, BTR sisa 2. Tapi 1 harus di-revive terlebih dahulu. Ya, kalau itu bisa di-revive, mungkin masih bisa ditahan tuh gempuran dari Louvre. Tapi udah nggak prioritas banget Ryzen. Cuman hanya menahan saja. Tapi kita lihat Bigetron tersisa 1 pemain. Sekarang ini battle-nya udah tinggal Louvre sama Aerowolf sih menurut gue. Betul. Dan Luxi bakal bisa chicken dinner kalau Louvre tempur sama Aerowolf. Yang kemungkinan besar nggak akan terjadi. Iya. Karena mereka saling pandang nih, jauh banget. Kemungkinan Luxi bakal ke pick off duluan, baru akan ada tempur sama Louvre. Tapi Louvre punya high ground, Aerowolf nggak punya high ground. Betul, permasalahannya high ground dan lower ground. Sebenarnya penentunya adalah circle yang ke-7. Kalau akan mengarah ke Louvre atau akan mengarah ke arah Aerowolf atau bahkan mereka bakal ngebanting ke atas dan ngebuat semua tim ini harus bergerak. Itu bakal gelut parah sih. Dan satu-satunya kemungkinan Bigetron menang adalah kalau circle-nya ke atas. Ketika 2 tim ini tempur. Iya.
pemain terakhir dari Bigetron bisa Luxy tinggal bersih-bersih. itu pemain itu. Nah, ini. Gila. Ini. Gila, omongan gue menjadi disaster untuk ketiga tim yang Wah. tersisa. Tapi Luxy bertahan benar-benar di ujung dari Blue Zone. Sedikit menguntungkan untuk Aerial Wolf dari segi jalur rotasi mereka. Ya, Aerowolf lebih dekat ke circle. Sementara Louvre, mereka masih punya mobil. Dan mereka bisa melakukan long rotation ke arah utara terlebih dahulu dan masang forting. Kalau misalkan itu dilakukan, Louvre bakal punya angle yang lebih kuat daripada Aerowolf. Itu gundukan bisa dimanfaatkan, Oh, tapi dia no. keluar dari Oh, sebelah oh, kiri. no. What? Dia keluar dari sebelah kiri dan itu free shoot banget dari Aerial Wolf. Satu orang kembali tumbang dan bakal ada backup dari mobil lain yang datang untuk menyelamatkan pemain Louvre yang lagi kenop. Set up, smoke, dan juga granat ke bagian depan sedikit melakukan pengecekan terlebih dahulu. Aerial Yeah. Wolf masih bertahan dan Louvre harusnya dia masih bisa bertahan dengan 4 pemain mereka. Tapi ini nggak ada yang ngeliatin angle-nya si Luxy sama Nggak ada, sekali loh. nggak ada. Ini Luxy cuman, iya boy, udah tinggal ngusap-ngusap tangan, nungguin pemain-pemain ini tempur. Kita di sini Slayer akan Ledakin menembakkan ke arah mobilnya. Potato, diledakin aja langsung mobilnya. Luxy masih belum ke spot sama sekali posisinya. Dia bisa menjadi orang ketiga yang mungkin merusak pesta antara Louvre dan juga Aerowolf. Iya. Kita lihat di sini Spawn bakal ditumbangkan sama Toms. 4 lawan 2 tepatnya sekarang. Sembari Aerowolf mulai di pressure sama Louvre. Dan Louvre punya posisi. Aerowolf perlahan tapi pasti mulai Ini masuk pasti ke yang dalam ada di circle. mindset dengan kondisi 8 player yang kesisa. Pasti pemikirannya udah 4 lawan 4. Iya, ini udah 4 lawan 4. Tapi masih ada 3 tim, pas. Iya. Masih kelihatan kan. Oh, ini masih ada 1 pemain lagi. Jadi mereka harus berhati-hati sembari Reynald. Ini lihat. Itu granat bisa main dia sendiri. Granat ini jatuh. No. Granat ini jatuh dan itu bisa jadi end untuk dia. Lihat pas sekarang 2-1-1. BTR kalau keluar di waktu yang tepat, ini bisa chicken dinner. Kita lihat di sini Luxy mulai perlahan tapi pasti masuk ke dalam circle. Potato masih memantek dari kejauhan Louvre. Pemain-pemain yang mulai bertumbangan, tersisa 2 pemain. Slayer di sini udah ketahuan juga posisinya. Potato akan menjadi last man standing dari Aerowolf untuk menahan posisi sembari Luxy melakukan healing masuk ke dalam Kebuka circle banget. perlahan-lahan di Anjay, sini. kebuka banget. Luxy bakal Steal coba steal kill di sini. Masih mampu mendapatkan 1 kill di posisi yang sangat Potato. terjepit. Potato ada tepat di samping kirinya, Kiri. masih belum ketahuan. Potato apakah akan Kiri. di-finish dan di sini Luxy harus aim battle dan sudah tertackle Oh, oleh dia si reload. Luxy harus melakukan reload dan akan tereliminasi di posisi ketiga. Potato harus melakukan clutch 1 lawan 2 pas. Ya 1 lawan 3 sekarang karena tadi udah berhasil di revive tadi. Oh. Apakah Ozora bakal kenok lagi? Ini angle yang shoot Oh yang cukup my. bebas berhasil mendapatkan tuisi. 2 lawan 1. Ozora cukup low dan Slayer juga Susan mengikis darah dari Slayer. Darah dia hanya 1% dan ini bakal menjadi chicken kah? Ozora 1 lawan 1 bersama dengan Potato masih bermain di arah kotak dan kali ini Oh. Louvre berhasil mengambil chicken dinner di round yang kedua. Louvre Ozora berhasil